Pemirsa, kasus mafia tanah yang menimpa keluarga Dino Patijalal dan keluarga Nirina Zubir hanya dua dari sejumlah kasus mafia tanah yang mencuat ke permukaan. Sejatinya banyak kasus yang dilaporkan yang melibatkan oknum notaris, PPAT, BPN, pengadilan, dan broker tanah. Dugaan kasus mafia tanah yang menimpa keluarga Nirina Zubir melibatkan mantan asisten rumah tangganya. Awalnya almarhum ibunda Nirina meminta pelaku mengurus surat-surat rumah yang hilang, namun justru dimanfaatkan pelaku untuk digelapkan. Dari kasus ini, polisi telah menetapkan 5 tersangka dan 3 orang telah ditahan, di mana salah satunya merupakan mantan asisten rumah tangga Nirina. Para tersangka merampas 6 sertifikat tanah dan bangunan milik keluarga artis Nirina Zubir di kawasan Jakarta Barat. Ibu Dino Patijalal di Kemang dan Pondok Indah, Jakarta Selatan berganti kepemilikan sertifikatnya. Kerugian yang dialami oleh ibunya atas dugaan pencurian sertifikat oleh mafia tanah mencapai miliaran rupiah. Dino mengklaim satu orang bernama Freddy Kusnadi sebagai dalang di balik kasus penipuan mafia tanah. Dino dilaporkan kepada polisi oleh kuasa hukum Freddy, Tonin Tajta, atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik 16 Februari lalu. Sebelumnya diketahui keterlibatan Freddy Kusnadi dalam kasus penipuan rumah Ibu Surni Jalal berdasarkan pengakuan yang rinci dari Shirley selaku tersangka salah satu kasus penipuan sertifikat tanah. Baik pemirsa, dan masih bersama dengan Pak Dino Patijalal, salah satu korban mafia tanah. Pak Dino, tadi kita lanjutkan kembali, mohon maaf nih ada kesalahan audio tadi ya. Berbicara tentang kasus Anda sudah di pengadilan, apakah sejauh ini proses hukum yang Anda ikuti memuaskan Anda sebagai korban? Well, sebagian memuaskan dalam arti para tersangka sudah ditangkap dan ada yang sudah dipenjara, ya termasuk Freddy ya, dan mereka tidak naik banding. Tapi seperti yang saya katakan tadi, masih ada pihak lain ya, terutama broker yang memainkan peran kunci di sini yang masih lolos dan belum terjerat hukum ya. Dan alhamdulillah untuk salah satu kasus terakhir dia hanya tertangkap dan sekarang sedang ditahan ya. Tapi saya ingin keadilan bahwa dalam kasus sebelumnya 3 rumah lainnya broker ini juga dapat dimintakan bertanggung jawabnya ya. Baik. Karena untuk dia terlibat ya. Ya, untuk aset-asetnya sendiri apakah sejauh ini sudah kembali ke pihak keluarga atau karena masih dalam proses hukum, artinya belum juga dimiliki oleh pihak Pak Dino? Ya, kalau menurut Pak Sofyan, untuk salah satu kasus itu, karena sudah ada keputusan pengadilan, alhamdulillah atau insya Allah bisa dibaliknamakan, tapi sedang dalam proses sekarang. Baik, ini kita belajar dari kasus Pak Dino. Sebetulnya pada saat apa Pak Dino waktu itu tahu ada masalah dengan sertifikat tanah orang tua? Ketika saya melakukan pengecekan terhadap nama dalam sertifikat itu sudah berubah nama. Jadi itu salah satu indikasi, dan indikasi lain adalah ketika dijual rumah itu hendak dijual, tapi ternyata uangnya tidak pernah dibayar, sementara namanya sudah berpindah dan kemudian berpindah lagi dan berpindah lagi. Jadi sindikat ini memang pinter sekali, mereka tahu berbagai selak-beluk hukum ya. Dan untuk kasus Nirina ini mungkin salah satu pertanyaan yang menarik adalah kalau memang asisten rumah tangga dari ibunya yang terlibat, ya. Apakah ada orang di belakangnya yang mengatur itu gitu? Baik. Dengan kata lain dia mungkin jadi sasaran antara gitu ya. Ya, dan dalam kasus Anda ini melibatkan banyak orang ya, termasuk tadi beberapa orang yang dimungkinkan sebetulnya tidak hanya kasus Anda saja, korban lain juga ada begitu ya? Oh ya, jelas. Jadi memang saya ingin sekali publik tahu bahwa kasus ini banyak sekali menggunung gitu ya, dan seringkali tidak kelihatan di media gitu kan. Nah kebetulan ya karena profil Nirina Zubir dan profil saya sebagai public figure akhirnya mendapatkan liputan media.
Tapi banyak orang yang gigit jari, yang jadi korban, tidak bisa kemana-mana, dan hanya bisa menerima nasib gitu ya. Baik. Dan ini harus diperhatikan ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Dino dan penelusuran seperti apa sehingga tadi sudah ada kecurigaan tentang nama di sertifikat, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama tentu harus melapor, ya kan, melapor dan meminta polisi untuk menyelidiki. Ini tidak ada transaksi apa-apa, kok bisa nama berubah, ataupun melakukan penelusuran di mana nih mata rantai perubahan ini, apakah di broker, apakah di calon pembeli yang pura-pura jadi pembeli, atau di notaris ya, dan lain sebagainya. Jadi memang perlu harus ditelusuri satu persatu di mana mata rantai sehingga terjadi penipuan ini. Dan biasanya memang ada sindikat, jadi tidak satu orang aja. Biasanya ada satu tim. Kalau dalam kasus saya semuanya ada timnya. Ya, tim yang berbeda-beda yang menggarap rumah saya dengan keahlian dan tugas yang juga berbeda-beda. Dan mereka sangat lihai. Mereka pertama paham hukum, tapi juga mereka tahu ekosistem di aparat. Mereka tahu kelemahan di polisi, kelemahan di jaksa, kelemahan di notaris dan lain sebagainya gitu, right? Jadi kalau kita mau melawan mereka, kita harus sama cerdiknya dengan mereka, karena mereka sangat cerdik, sangat penuh dengan siasat ya. Baik, Pak Dino, ini yang menarik juga kan Anda menemukan 3 bukti yang menunjukkan keterlibatan Freddy waktu itu ya. Ini memang tidak mudah juga bagi warga biasa untuk juga cerdik dan sampai sejauh itu. Sebetulnya hal-hal apa yang bisa menguatkan kita atas laporan, kan tidak hanya sekedar melapor ke polisi dan mengandalkan pihak kepolisian, tentu ada juga upaya yang harus kita lakukan. Iya, intinya sih kita benar-benar harus gigih melawan, tapi kita juga harus paham hukum dan harus tahu segala detail yang terjadi. Nah, jadi untuk kasus saya itu, saya dari diplomat berubah menjadi detektif gitu, right? Saya benar-benar cari informasi, segala sesuatu saya gali dan tidak ada asumsi yang tidak saya uji. Right? Sehingga akhirnya saya kaget menemui berbagai hal yang saya tidak sangka terjadi gitu, right? Jadi saya korek terus. Nah, itu yang menurut saya yang perlu dilakukan semua korban, dan jangan takut bersuara, right? Baik. Karena kalau tidak bersuara, masalah tidak akan tertangani gitu. Baik, ini terkait dengan memberantas mafia tanah. Tadi Anda sudah katakan Anda berupaya untuk mengulik dan ada banyak bolong-bolong. Sebetulnya masukan bagi pemerintah, hal apa yang perlu untuk dilakukan atau dikuatkan? Kalau menurut saya asumsi yang harus dilakukan. Ya, Pak Dino. Ya, sebagai masukan Anda, apa yang mungkin dari pengalaman Anda, dari penelusuran yang tadi Anda lakukan, hal apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ini untuk bisa memberantas mafia tanah ya, yang tentu bukan hanya menimpa Anda, bukan hanya menimpa artis Nirina Zubir, tapi Anda juga katakan tadi ada banyak juga warga lain. Hal apa yang bisa dikuatkan atau harus diperbaiki oleh pemerintah, Pak Dino? Ini pakai Zoom. Halo Pak Dino. Udah bilang tinggalin aja. Baik, kita masih berbincang dengan Pak Dino Patijalal, Wakil Menteri Luar Negeri 2024 yang menjadi salah satu korban dari mafia tanah. Pak Dino, kita bisa lanjutkan? Pak Dino? Pak Dino, kita bisa lanjutkan? Bisa kita lanjutkan, Pak Dino? Iya, terakhir masukan Anda untuk menguatkan pemberantasan mafia tanah yang bisa dilakukan oleh pemerintah apa? Ya, halo. Halo Pak Dino, bisa kita lanjutkan? Oke, silakan. Iya, baik. Ini sebagai kunci tentu saja dari Anda yang pernah menjadi korban, hal apa yang harus dilakukan oleh pemerintah penguatan dalam pemberantasan mafia tanah? Pertama, langkah yang sudah dilakukan itu sudah baik, yaitu membentuk tim mafia tim anti mafia tanah gitu ya. Tapi menurut saya hasil kerja mereka harus diketahui publik.
yaitu apa kasus-kasus yang ditangani, bagaimana progresnya, siapa yang ditahan, jadikan tersangka dan lain sebagainya. Jadi itu harus diketahui publik agar transparan dan orang juga bisa tahu gitu ya. Tapi juga begini, tim anti mafia tanah harus berasumsi bahwa ada oknum-oknum dalam mata rantai ekosistem pemberantasan kejahatan tanah ini. Right? Jadi masalahnya bukan hanya di mafia tanahnya aja ya, tapi di dalam tubuh aparat seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Sofyan Jalil, juga ada oknum-oknum yang berkolusi gitu, right? Dan karenanya ini penting karena jadi saling melindungi akhirnya gitu. Kalau memang ada oknum-oknum yang bekerja sama dengan mafia tanah. Jadi yang paling penting kita harus ada asumsi bahwa kemungkinan ada oknum yang berkolusi dengan mereka dan itu juga harus ditindak karena itu bagian dari masalah. Gitu. Baik. Tapi intinya sih konsistensi dan jangan ada kasus-kasus yang dipelihara gitu karena banyak masyarakat yang mengeluh saya ada kasus tapi 10 tahun nggak selesai gitu, right? Kenapa? Karena ada upaya pemeliharaan dari sebagian oknum karena semakin dipelihara semakin mungkin ada insentif dan lain sebagainya gitu. Jadi Baik. itu hal-hal mungkin yang menurut saya perlu diperhatikan. Baik, terima kasih Pak Dino sudah berbincang dan tentu kita belajar dari kasus demi kasus. Tadi masukan yang tentu menjadi PR ya bagi pemerintah bagaimana penguatan dari Satgas Anti Mafia Tanah ini untuk bisa memastikan pemberantasan mafia tanah bisa berjalan dengan sangat efektif. Terima kasih Pak Dino Patijalal sudah berbincang bersama kami. Salam sehat. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News.